teman-teman, kita kembali berjumpa dengan kami dan saat ini kita berada di lokasi Lava Bantal yang terletak di daerah Berbah, Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Kita akan menikmati suasana asri di tepian sungai atau berada di sungai yang berlokasi di Berbah, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Silahkan ikuti video kami, perjalanan kami dari arah Pakuwo atau sekitaran Blok O menuju ke Lava Bantal di daerah Berbah, Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Jangan lupa untuk dukung kami dengan cara klik subscribe dan bagikan video ini, klik juga like ke teman-teman dari sahabat semuanya. Terima kasih, selamat mengikuti perjalanan kami hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Jogja Vlog semuanya. Terima kasih sudah bersama dengan kami. Dan di hari ini hari perdana untuk Jogja Vlog. Di tanggal 1 Januari tahun 2025 kita sudah mulai mengawali vlog keliling daerah istimewa Yogyakarta. Kita eksplorasi dan kita nikmati suasana daerah istimewa Yogyakarta dan kita cari tempat-tempat yang menarik yang kita bisa pergunakan untuk rekreasi, refreshing atau healing atau sekedar untuk hiburan yang bisa kita manfaatkan kapanpun. Teman-teman semuanya, sebelum kita melanjutkan perjalanan kita, sambil berjalan saya atau kami mengucapkan selamat tahun baru 2025 untuk semua sahabat Jogja Vlog. Semoga di tahun 2025 ini kita bisa meraih apa yang belum kita raih di tahun 2024 dan teman-teman bisa mengatur cara yang lebih baik dari pengalaman tahun 2024. Teman-teman semuanya, saat ini kita berada di jalan menuju ke Berbah. Tadi kita berangkat dari Makuwo, Banguntapan, Bantul, dan sekarang kita menuju ke Berbah, Sleman. Dan Berbah ini berada di Kabupaten Sleman. Kalau tadi kita berangkat dari Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Bantul yang paling utara, tidak jauh dari situ, kemudian kita masuk di Kabupaten Sleman. Di teman-teman semuanya, di sepanjang perjalanan ke Berbah ini tentu tidak asing karena di sini komplek AURI atau TNI AU ya. Jadi di sini komplek TNI AU, kemudian nanti juga ada untuk pendidikan akademi TNI AU, dan di sebelah ini ada Kopasgat TNI AU. Dan teman-teman yang nanti akan menuju ke Berbah bisa memanfaatkan jalan ini. Kalau kita menggunakan Google Map, kita bisa masuk melalui Blok O Janti. Baiklah teman-teman semua, tujuan kita hari ini menuju ke Lava Bantal di Kapanewon, Berbah, Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Tadi sebelum ke sana saya sempat cek di Google Map. Jadi lokasi yang kita tuju ini berada di Jalan Berbah Prambanan, Jeragung, Kaliterto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Ini mungkin ketiga kalinya saya atau kami meluangkan waktu atau sekedar untuk hiburan saja jalan-jalan di sepanjang jalan ini menuju ke Lava Bantal. Jadi kalau beberapa waktu yang lalu memang kami pernah ke Lava Bantal juga, kurang lebih setahun yang lalu, dan kita lihat kembali di tahun 2025 ini seperti apa keadaan Lava Bantal yang terletak di Kecamatan atau Kapanewon, Berbah. Teman-teman semuanya, kita akan belok kanan. Kalau kita belok kiri, di sebelah kiri ini ada Masjid Wat Galeh yang tentu tidak asing untuk kita. Atau kalau kita klik Masjid Wat Galeh itu nanti akan banyak sejarah yang menceritakan atau yang sudah dipublikasi tentang makam Wat Galeh ini.
Dan teman-teman semuanya, di sebelah kiri ini masih area TNI AU. Di depan tidak jauh dari sini nanti kita akan melihat kompleks pendidikan TNI AU. Jadi di sebelah kiri ini nanti teman-teman mungkin ada yang tertarik untuk berkarir di TNI AU. Saat pendidikan TNI AU berarti akan berada di daerah ini atau lokasi ini. Teman-teman semuanya, alhamdulillah di kesempatan hari ini cuaca tidak hujan, tapi agak mendung ya, agak sedikit rintik-rintik tadi. Sebenarnya kami rencana akan pergi itu di pagi hari, tapi pagi hari kok nampaknya masih mendung ya. Jadi kita tunggu atau kami tunggu sampai setengah hari begitu, dan setelah ada sinar matahari saat selesai sholat duhur, akhirnya kita putuskan atau kami putuskan untuk segera saja berangkat menuju ke Lava Bantal yang terletak di Jalan Berbah Prambanan, Jeragung, Kaliterto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini kalau kita lihat dari Google Map ya. Jadi teman-teman, di sini kalau kita lihat sejarahnya, dan sejarah ini memang sejarah terbentuknya gunung api purba. Kalau dari berbagai sumber yang dituliskan itu ada yang menceritakan terbentuk 56 juta tahun yang lalu, ada yang terbentuk 60 juta tahun yang lalu. Artinya ini memang sudah sangat tua sekali, berjuta-juta tahun yang lalu. Dan ini berasal dari lelehan lava Gunung Merapi yang menyentuh air dan membeku. Jadi lelehan Gunung Merapi yang ada di Jogja, Gunung Merapi Purba itu ternyata luar biasa dan masih kita nikmati sampai hari ini. Nah teman-teman semuanya, kita sebentar lagi akan memasuki ini area mendekati area ini ya, pusat keramaian, atau di sepanjang jalan ini memang sudah banyak sekali toko-toko. Kemudian nanti ada pabrik juga di tidak jauh dari sini, dan ini semacam pusat kegiatan perekonomian masyarakat di sepanjang jalan ini. Kemudian teman-teman semuanya, Kecamatan Berbah juga tidak jauh dari sini. Nanti kalau kita lurus kita akan sampai di Kecamatan Berbah. Dan teman-teman semuanya, di sepanjang jalan ini kalau sore itu cukup ramai. Jadi jalan ini jalan yang tembus menuju ke Ring Road, baik dari Wonosari kemudian dari Piungan. Jadi ini jalan utama yang bisa kita lalui kalau kita dari sini menuju ke pusat kota Yogyakarta atau perbelanjaan yang ada di sekitar Babarsari, kemudian seperti Amplas, JEC. JEC itu berada di Kabupaten Bantul. Mungkin teman-teman yang baru tinggal di Jogja agak kaget pembagian wilayah yang ada di Jogja. Kemudian teman-teman, ini di sebelah kanan ini sudah ada pom bensin ya. Jadi kalau kita lewat sini tidak perlu khawatir ketika kehabisan bahan bakar karena sudah ada pom bensin. Di sepanjang jalan ini yang saya suka itu jalannya rindang, pepohonan masih tinggi. Jadi kalau siang hari ya tidak begitu panas. Jadi kita masih bisa menikmati suasana pedesaan. Kemudian di kanan kiri juga masih banyak pepohonan yang atau persawahan yang masih diolah sebagai lahan pertanian. Jadi suasana pedesaan, udara pedesaan itu masih bisa kita nikmati, meskipun di kanan kiri ini sudah banyak sekali bangunan baru ya teman-teman semuanya. Semoga ini nanti kalau ada yang tertarik untuk keliling Jogja atau belusukan di area Yogyakarta, sepedaan menuju ke Lava Bantal, sudah tahu situasi perjalanan, kondisi jalan menuju ke Lava Bantal. Dan kita akan sampai di perempatan. Nah ini kalau kita belok kiri itu nanti akan sampai ada Polsek
Merbah, kemudian kecamatan, ada sekolah juga SMPN Negeri 1 Merbah. Kita lurus saja, tidak jauh dari sini, kurang lebih nanti tidak sampai sebenarnya dari 10 menit kita sudah sampai di Lava Bantal. Nah teman-teman, kita kembali pada cerita Lava Bantal. Jadi Lava Bantal ini sebenarnya tadi dari pembentukan gunung api yang sudah terjadi puluhan tahun yang lalu. Jadi kalau kita melihat nanti struktur bebatuan yang ada di sini seperti bebatuan lelehan dari lava yang sudah mengeras. Kemudian kenapa dinamakan Lava Bantal? Alasan kenapa dinamakan Lava Bantal adalah karena bentuk batuan lavanya mirip tumpukan bantal. Penampakan tersebut terbentuk akibat dari lava hasil erupsi lelehan yang berkontak langsung dengan fluida atau massa air yang bisa di laut ataupun di danau. Adanya pembekuan yang cepat terjadi karena kontak dengan massa air menyebabkan mineral-mineralnya tidak terbentuk dengan baik, sehingga mineralnya membentuk geometri mirip tumpukan bantal. Jadi nanti kalau teman-teman melihat tumpukan atau bebatuan yang sudah dihasilkan ini tidak seperti bebatuan pada umumnya yang bulat dan keras, tapi masih seperti lelehan yang mengeras begitu, dan itu bertumpuk seperti bantal, makanya disebut dengan lava bantal. Saya sendiri sebenarnya termasuk yang suka tempat-tempat alam seperti ini. Jadi saya bisa menikmati keaslian alam, kemudian juga belajar sejarah yang tentu ini ada nilai edukasi, ada nilai pendidikannya untuk anak-anak. Teman-teman semuanya, kita sudah sampai di Lava Bantal. Ini sebelah kanan, kita tidak jauh dari sini akan belok kanan. Kita menunggu karena jalan ini juga relatif ramai ya, banyak sepeda motor. Pelan-pelan saja kita masuk di sini dan kita sampai di Lava Bantal. Ini lokasi Lava Bantal. Di sebelah kiri nanti kita bisa melihat itu tulisan Lava Bantal. Alhamdulillah ini sudah sampai. Tadi perjalanan juga lancar, kurang lebih berapa tadi? 15 menit ya dari Makuwo, dan tempatnya bersih. Jadi yang ini tempatnya bersih, kemudian ada joglo, ada juga gazebo yang bisa digunakan untuk duduk bersantai. Kita juga bisa nanti turun ke bawah untuk langsung melihat yang ada di bawah, dan juga itu ada tempat-tempat duduk yang di depan kita ini ada tempat duduk ya yang bisa kita pergunakan untuk bersantai. Intinya tempat ini cocok lah untuk bersantai bersama dengan keluarga kecil, membawa anak. Tapi hati-hati kalau membawa anak karena ini agak licin, jadi jangan biarkan anak-anak lari tanpa ini ya diketahui oleh orang tua, nanti bisa kepleset atau tergelincir begitu. Dan ini sebelah utara itu ada sungai. Sungainya ini Sungai Opak ya, Sungai Opak gitu. Tadi saya tanya beberapa teman namanya ini Sungai Opak gitu. Jadi Lava Bantal ini memiliki sejarah yang panjang dengan pembentukan gunung berapi yang sudah jutaan tahun yang lalu. Mungkin bisa kita bayangkan kalau itu dibentuk saat ini ya, pasti akan menimbulkan problem alam yang luar biasa. Dan teman-teman, kita bisa melihat di bawah ini airnya cukup deras ya, kebetulan saat ini kan sedang musim hujan, jadi airnya cukup deras. Kemudian di sebelah kanan ini masih banyak pepohonan alami, dan kalau kita jalan saja lurus sepertinya di sini juga ada semacam tempat untuk santai ya, ada kebun yang dikelola oleh warga. Tapi saya tidak naik, nanti kita akan sampai sini saja. Dan teman-teman semuanya, di hari-hari tertentu agak ramai, biasanya di weekend ya. Di weekend itu kalau selama ini yang saya lihat itu karena banyak orang datang untuk santai, kan misalnya mereka yang jalan-jalan, kemudian naik sepeda atau grup touring warga baik motor gitu, mereka berkumpul di sini.
atau kegiatan masyarakat. Saya kira tempat ini menarik untuk kegiatan masyarakat atau kelompok-kelompok ya. Kalau itu ada joglo di depan itu kan bisa dipergunakan untuk pertemuan atau untuk kegiatan kelompok. Dan ini saya masih belak-belok nih karena kameranya ada di dada. Tadi teman-teman melihat ada di dada saya ya kameranya, ya tidak saya pegang gitu. Jadi kameranya mengikuti kemana badan saya bergerak, dan ini kita bergerak ke kiri dan ke kanan, dan kita nikmati saja. Airnya bagus ini teman-teman. Saya kira airnya untuk ukuran sungai ini airnya ya jernih gitu, tidak berwarna coklat, tidak mengandung lumpur. Jadi kalau kita ambil gitu airnya jernih. Karena dalam jadi tidak begitu kelihatan jernih. Dan di sini juga kita melihat tidak banyak sampah gitu. Kalau ada sampah itu bukan sampah rumah tangga, plastik, botol, itu tidak ada. Tadi sempat saya lihat itu ya adanya karena dedaunan dari pohon-pohon yang ada di kanan kiri ini. Jadi kita kembali saja ke depan teman-teman semuanya. Kita berjalan, kita akan turun ya ke bawah untuk melihat seperti apa kondisi yang ada di bawah. Kita jalan menyusuri ini, ada tangga ke bawah, ini ada tangganya. Di teman-teman kalau kesini saya sarankan ya pakai sepatu biar enak. Kalau pakai sandal ya yang jangan yang licin ya. Kalau licin kan agak berbahaya. Karena apa? Ini banyak lumutnya. Jadi lumut itu kan relatif licin kan kalau kita injak, apalagi habis turun hujan. Ini pun saya turunnya relatif agak pelan-pelan ya, harus pelan-pelan karena takut kepleset juga atau tergelincir gitu. Kita udah turun di bawah dan ini situasi di bawah. Tadi seperti yang saya bilang teman-teman semuanya, saya mepet ini agak ke arah ke kanan ya, karena memang jalannya pres sekali atau mepet sekali. Kemudian saya akan turun ke bawah untuk melihat, dan kita bersama bisa melihat tumpuan bebatuan hasil pengerasan dari lava yang keluar dari perut bumi kemudian terkena dengan air. Kita tidak tahu apakah dulu di sini itu memang danau atau mungkin dasar lautan begitu, karena kalau kita lihat struktur yang ada di Gunung Kidul itu juga banyak yang meriwayatkan atau meneliti kalau itu dulunya dasar laut yang kemudian terangkat ke atas. Itu bisa dilihat dari jenis bebatuan yang biasa ditemukan atau bisa ditemukan di dasar laut. Baiklah teman-teman semuanya, terima kasih sudah bersama dengan Jogja Vlog. Selamat menikmati vlog di hari ini tanggal 1 Januari tahun 2025, vlog perdana dari Jogja Vlog, dan semoga memberi inspirasi teman-teman yang mencari objek wisata yang murah meriah, gratis, bernuansa alam. Bisa langsung datang ke sini di Lava Bantal ini. Nanti untuk perjalanan ke sini kalau agak ragu bisa gunakan bantuan Google Map supaya tidak nyasar kemana-mana. Terima kasih teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk dukung kami dengan klik subscribe, follow, dan juga atau like, dan bagikan video ini ke teman-teman yang lain. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.